Shalom saudara, tetap dalam penyertaan Tuhan pastinya. Masih mengenai masa lalu, setiap kita tentunya punya luka, kegagalan yang terjadi di masa lalu. Pertanyaan adalah, apakah mungkin luka, kegagalan yang dulu kita alami tidak lagi menjadi aib yang memalukan? Saudara yang terkasih, izinkan saya membagikan ini. Sebagai informasi, saya lahir dari seorang ibu, seorang single parents yang sudah menjanda dalam waktu yang lama. Mama saya punya 5 orang anak. Dan ada waktu-waktu di mana mama saya seolah kikuk ketika harus menjelaskan tentang hubungan dia dengan suaminya, saudara. Suatu saat mama saya harus menceritakan kronologis kematian suaminya, dan dia menceritakan tahun kematian suaminya saat itu. Dan tentunya ini seolah membuat saya berpikir, karena memang tahun kematian suaminya seolah tidak sinkron dengan tahun kelahiran saya. Ibaratnya suaminya meninggal terlebih dahulu, baru saya lahir. Dan otomatis ini berkecamuk dalam pikiran saya. Ada yang tidak beres sepertinya. Dan rasa penasaran di hati pikiran saya semakin besar, saudara. Sampai suatu waktu saya memutuskan untuk mendatangi makam almarhum papa saya, suami dari mama saya ini. Dan apa yang saya lihat, dan ternyata memang betul, tahun kematian dari papa saya ini, suami dari mama saya ini, sangat berbeda jauh dari tahun kelahiran saya. Dan dari situ saya berpikir fix, berarti dia bukan ayah biologis saya, saudara. Akan tetapi, justru setelah saya tahu kebenarannya, saya menjadi dilema, saudara. Saya memang tahu kebenaran yang sesungguhnya, namun di sisi lain saya merasa ini menjadi sebuah hal yang memalukan. Kalau orang harus tahu pada akhirnya. Saya merasa tidak punya keberanian yang cukup untuk menghadapi realita yang ada, saudara. Dan setelah bertahun-tahun lamanya saya menyimpan perasaan itu dalam hati saya, dalam pikiran saya. Pun demikian dengan orang tua saya, mama saya dalam hal ini, saudara. Sampai suatu waktu saya melihat secara pribadi saya juga siap untuk mengungkap kebenaran sesungguhnya. Dan saya juga melihat bahwa mama saya, orang tua saya juga siap. Lalu saya mengajak untuk berbicara secara pribadi, saudara. Dan pada saat itu, saudara, kami duduk berdua. Mama saya memang berat awalnya untuk menceritakan seluruhnya. Dia gemeteran dan sampai-sampai dia menangis begitu hebatnya. Lalu saya rangkul, saya berkata bahwa Tuhan mengasihi kita dan kasih itu sempurna. Akhirnya saya memiliki keberanian dan mama saya pun memiliki keberanian yang cukup. Dia cerita, dia terbuka seluruhnya, saudara. Dan saya harus menerima dengan berbesar hati bahwa memang saya punya ayah biologis beda dengan ayah biologis dari kakak-kakak saya. Bagi saya dulu ini merupakan sebuah rasa malu. Bagi mama saya ini juga dulu merupakan rasa malu. Kalau orang lain tahu, kalau mungkin tetangga tahu. Namun ketika kami melihat ini dan kami mengalami Tuhan, akhirnya kami tidak lagi malu akan masa lalu yang terjadi di waktu itu, saudara. Kita perlu keberanian yang lebih, kita perlu kasih yang lebih besar memenuhi hati kita untuk kita bisa menerima luka dan kegagalan di masa lalu. Sama halnya dengan mama saya, saudara. Dia perlu keberanian dan kasih yang lebih besar untuk dia bisa menerima kegagalan yang dia boleh lalui, dialami di masa lalu. Demikian juga saya perlu kasih keberanian yang lebih besar untuk saya boleh menerima ketidaksempurnaan keluarga saya, ketidakidealan orang tua saya, masa lalu yang tidak ideal bagi saya. Dan kabar baiknya, anugerah dan kasih Tuhan cukup bagi kami saat itu, saudara. Dengar baik, saudara, kita tidak pernah bisa memilih untuk dilahirkan di keluarga seperti apa. Kita tidak pernah bisa memilih untuk dilahirkan di tengah keluarga yang sesuai dengan ekspektasi kita. Kita mungkin memiliki ekspektasi kalau bisa dilahirkan di tengah keluarga kaya, mapan, hebat. Namun kita tidak akan pernah bisa melakukannya. Sama halnya dengan saya. Saya dulu tidak pernah bisa memilih untuk dilahirkan di tengah keluarga yang seideal sesuai dengan harapan saya. Justru yang perlu kita sadari, mengerti adalah kita harus menerima masa lalu kita. Entah itu luka atau kegagalan, yang jelas setiap kita harus berani menerima setiap itu, saudara. Namun pada kesempatan ini saya ingin mengajak setiap kita, kalau ada di antara setiap kita yang punya pengalaman mirip seperti saya,
Mungkin engkau sebagai orang tua, engkau menyimpan sebuah rahasia kegagalanmu terhadap anak-anakmu. Engkau perlu Tuhan, engkau perlu kasih-Nya, engkau perlu tuntunannya untuk menyampaikan segala sesuatu dengan terbuka. Kalau ada di antara kita, engkau mungkin sebagai seorang anak, engkau punya pengalaman mirip seperti saya. Engkau tidak punya keberanian, engkau rasanya hatimu tidak siap untuk menerima realita yang ada. Saya berkata bagi setiap kita perlu Tuhan, kita perlu kasih Tuhan untuk kita bisa menerima setiap luka, kegagalan yang terjadi di masa lalu kita, saudara. Kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 147 ayat 3 berkata demikian, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Sekali lagi saudara, biar pesan firman ini kembali mengingatkan kita, menguatkan setiap kita. Tuhan sanggup menyembuhkan setiap kita. Tuhan sanggup membalut setiap luka-luka kita, baik itu terjadi di masa lalu kita. Yang jelas, Tuhan sanggup menyembuhkan setiap kita, saudara. Pada akhirnya, tahukah kita, saudara, ketika kita berdamai dengan masa lalu kita, ketika kita berdamai dengan diri kita di hadapan Tuhan, masa lalu, luka, kegagalan tidak lagi menjadi aib. Justru kalau kita tutup-tutupi, berusaha tampil sempurna, tidak pernah dibereskan dan diselesaikan, luka itu kita simpan, sehingga kita hidupnya penuh pahit dan dendam. Justru itu menjadi aib kan saudara. Namun hari ini dengar baik saudara, kasih Tuhan cukup untuk memulihkan setiap kita. Entah kita punya luka, entah kita punya kegagalan yang terjadi di masa lalu. Karena Tuhan mengasihi kita dengan sempurna saudara. Dan pada akhirnya saudara, kegagalan, luka yang terjadi di masa lalu tidak lagi menjadi aib yang memalukan bagi setiap kita. Tidak lagi menjadi intimidasi yang melemahkan setiap kita. Tahukah kita bahwasanya luka, kegagalan yang kita alami di masa lalu pada akhirnya akan menjadi kekuatan, penghiburan, bahkan kesaksian bagi banyak orang yang menyaksikan kehidupan kita di dalam Tuhan. Saya berdoa bagi setiap kita, teruslah berjalan erat dengan Tuhan, tetap kuat, terima kehidupan kita, berdamai dengan masa lalu kita. Jadi berkat dan kesaksian, Tuhan Yesus memberkati.